Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tugas UAS kami, yaitu dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pelayanan Perpustakaan pada Sekolah SMK Budi Pekerti menggunakan COVID 5. Sebelumnya saya perkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Tenzania Khairunisa, yang kedua Mbak Dwi Ratnaningsih, yang ketiga Mbak Winda Setiorini, yang keempat saya sendiri Hadit Rahmansyah, dan yang kelima rekan saya Mas Firman. Baik, akan saya mulai presentasinya. Next. Latar belakangnya. SMK Budi Pekerti telah mengimplementasikan sistem pelayanan perpustakaan sebagai pendukung kinerja, menunjukkan penerapan teknologi informasi yang baik. Meskipun demikian, belum ada audit terhadap sistem ini untuk memastikan kesesuaian dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan audit sistem informasi guna mengendalikan dan memastikan bahwa sistem pelayanan perpustakaan sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan audit melibatkan antisipasi terhadap pengolahan data yang tidak sesuai, penyalahgunaan data, dan kecurangan dalam pengolahan data. Langkah ini penting untuk memastikan penggunaan sistem informasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi. Next. Batasan masalah. Yang pertama adalah informasi dan data yang digunakan untuk proses audit sistem informasi hanya pada sistem informasi pelayanan perpustakaan yang ada pada SMK Budi Pekerti. Yang kedua, domain yang digunakan adalah EDM 04. Metode penilaian dan pengukuran tingkat kematangan yang diambil berdasarkan maturity level. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi pelayanan perpustakaan pada SMK Budi Pekerti dan pembuatan rekomendasi untuk mencapai level yang lebih baik dari hasil yang telah diaudit. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya Mas Firman. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis atau anggota kelompok kami pada pengembangan sistem pelayanan perpustakaan ini ada dua, yaitu tahap pertama melakukan analisis adanya kendala atau masalah pada pengembangan sistem pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu studi literatur dan menentukan domain. Pada tahapan ini penulis atau kelompok kami melakukan studi literatur mengenai COVID-5 serta menentukan domain yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang terkait yang diteliti oleh tim kami. Untuk domain yang kita gunakan COVID-5 ISSACA, di mana COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk menggapai tujuan enterprise tersebut. COVID-5 merupakan sebuah kerangka kerja lengkap untuk melakukan evaluasi sistem informasi COVID-5 adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis, dan risiko bisnis atau business risk. Kemudian konsep dasar sistem dapat dilihat pada tabel 2.2, di mana terdapat 4 notasi yaitu N, P, dan L. Dengan persentase ketercapaian N 0-15%, P atau partial asif lebih dari 15% sampai 50%. Kemudian notasi L, deskripsi legislar asif 50 sampai 80%, dan notasi F atau fully asif 85% sampai dengan 100%.
Kemudian untuk proses audit dan analisa hasil. Pada tahap ini dilakukan proses audit pada aplikasi absensi dengan menggunakan COVID-5 dan sub dari masing-masing domain. Setelah itu menganalisis hasil dari proses audit. Pada tahap ini menggunakan perhitungan capability level tingkat pengetahuan sebagai berikut. Keterangan indeks kuesioner, yaitu sigma jawaban kuesioner atau jumlah keseluruhan. Domain proses, kemudian jawaban kuesioner sama dengan jawaban kuesioner jumlah jawaban kuesioner. Kemudian jawaban kuesioner sama dengan jumlah keseluruhan dari jawaban kuesioner. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh staf guru, kepala sekolah, dan staf tata kelola TI. Sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah nilai dari kuesioner yang sudah diserahkan. Berikut adalah responden-responden dalam penelitian. Kriteria pengukuran berikut ada 4 kriteria pengukurannya. Yang pertama APO 01 Align, Plain, and Organized. Yang kedua BAI Build, Acquire, and Implement. Yang ketiga MEA itu Monitor, Evaluate, and Assess. Yang ketiga MEA 03 Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with Internal Requirements. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan teknologi sistem informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 yang telah diteliti dengan penulisan ini. Proses analisa dilakukan dengan menelaah dari hasil audit menggunakan COVID berikut domain yang penulis gunakan dalam mengevaluasi sistem pelayanan perpustakaan pada sekolah SMK Budi Pekerti. Berikut di tabelnya, analisis datanya, evaluasi proses teknologi sistem informasi pada sekolah SMK Budi Pekerti. Untuk IT domainnya, ini APO, untuk deskripsinya APO 01, untuk IT domainnya BAI 01, untuk deskripsinya BAI Minute 01, Manage Programs and Project. IT Deliver Service and Support, deskripsinya DSS 01 Manage Operation, IT domainnya no Monitor, Evaluate and Assess, deskripsinya MEA 01 Monitor, Evaluate, Assess, Performance and Conformance, IT Domain Monitor, Evaluate and Assess, MEA 03 Monitor, Evaluate and Assess, Compliance with Internal Requirements. Selanjutnya. Next. Identifikasi kontrol objektif pada proses audit sistem menentukan tingkat identifikasi kontrol objektif pada proses audit sistem absensi pegawai dengan aplikasi communication system. Penulis menggunakan 4 subdomain dari 37 detail kontrol objektif, yaitu sebagai berikut. Berikut dijelaskan di tabelnya. Untuk domain APO Untuk domainnya, ini APO 01 Manage IT, subdomainnya APO 01, APO 02, APO 01.03, APO 01.04, APO 01.05, APO 01.06, APO 01.07, APO 01.08. Untuk domain BA 101, domainnya BA 101.01, BA 101.02, BA 101.03, BA 101.04, BA 101.05, BA 101.06, BA 101.07, BA 101.09, BA 01.10, BA 101.11,
BA101.12, BA101. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tenza, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Winda. Kemudian di sini ada untuk menentukan tingkat kematangannya, itu diperoleh dari hasil kuesioner Google Form yang sudah dikerjakan oleh ke-15 responden, yang selanjutnya akan diproses menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan berdasarkan COVID-5, yaitu dari subdomain APO01, yaitu kelola kerangka kerja manajemen TI, dengan kontrol 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, dan 8, itu dihasilkan maturity index yang 01 adalah 1,55, dan kontrol 02 itu 1,53, kontrol 03 itu 1,25, kontrol 04 1,18, kontrol 05 1,55, kontrol 06 1,48, kontrol 07 1,08, 08 dengan maturity index-nya adalah 1,06. Kemudian dari hasil maturity index ini dihasilkan dengan total maturity index-nya 10,68 dengan maturity index domain APO01 yaitu 1,34. Kemudian untuk menentukan lagi tingkat kematangannya, untuk mendapatkan nilai maturity index-nya, semua nilai ditotalkan dan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity level-nya seperti pada tabel di atas telah ditemukan hasil maturity level untuk domain BA01 senilai 0,63 atau senilai 63%. Kemudian berdasarkan pada persentase perhitungan, berarti sudah mencapai level F atau partial achieved, yaitu masih belum terkelola dengan baik dan sesuai dengan visi misi pelayanan sekolah. Kemudian dihasilkan kuesioner BAI01, yaitu dengan skor nilainya 8,82. Dengan total kontrolnya 14 kontrol pada manage program and project. Next. Kemudian yang terakhir, pembahasan maturity level keseluruhannya didapatkan merupakan kepala sekolah dan staf guru beserta pegawainya yang sudah menggunakan sistem ini selama 5 tahun. 1 responden dari kepala sekolah, 6 responden dari staf guru, dan 8 orangnya dari staf non-IT yang menggunakan langsung secara langsung sistem pelayanan perpustakaan. Skor ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rata-rata perhitungan maturity levels-nya, yaitu subdomain EDM 04 dengan kontrol evaluasi manajemen sumber daya dengan hasil maturity index-nya 52,875. Yang kedua EDM 0402 yaitu manajemen sumber daya langsung dengan maturity index-nya 52,125. Kemudian subdomainnya yang sumber daya dengan EDM 0403, pemantauan manajemen sumber daya dengan maturity index-nya 51,25. Dengan demikian, hasil total maturity index-nya adalah 156,25. Dan kemudian level maturity level domain EDM 04 yaitu 52,08. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan aku, Mbak Rara. Silahkan, Mbak Rara. Pada DKIP dengan maturity index dan level. Bisa dilihat diagramnya IDM 0401, IDM 02, EDM 0403, maturity index, maturity level. Dari hasil perhitungan GAP atau kesenjangan diketahui bahwa semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Kedua, belum sempurnanya penerapan dan pemeliharaan tata kelola visi, misi, dan pada mekanisme dan otoritas pengelolaan informasi
dan penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan. Yang kedua, belum sejalannya antar pengelola program dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, belum terkoordinasi dan belum terlaksananya kegiatan pemberian layanan pada pihak internal dan outsource. Penutup. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai audit sistem informasi pengembangan sistem pelayanan perpustakaan, poinnya adalah 1, penerapan audit tata kelola pada sistem pelayanan perpustakaan menghasilkan bahwa untuk domain EDM 04 sudah mencapai target level yang diharapkan. Maturity level dari domain EDM 04 yaitu 6,43 atau 64%, di mana jika dilihat dari skala kepentingan termasuk ke dalam level F, yaitu sudah mencapai nilai fully arsip, yaitu performance proses. Saran berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang akan menjadi masukan bagi sekolah. SMK Budi Pekerti diantaranya, sekolah harus meningkatkan penerapan dan pemeliharaan tata kelola pada pelayanan perpustakaan sesuai visi dan misi sekolah. Kedua, perlu adanya komunikasi aturan jelas agar pola sistem pelayanan dan strategi pelayanan dapat berjalan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan penilaian dari Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.